Halo Pak Hendra. Halo Rania, apa kabar? Kabar baik, apa kabarnya Pak Hendra? Baik-baik. Salam sehat, Ya. terima kasih meluangkan waktu Ya. untuk bincang-bincang bersama kami. Tentu. Sudah lama nih nggak ngobrol sama Pak Hendra. Iya, kangen juga ya. Kangen dong. Perkembangannya seperti apa Pak tahun ini? Kalau kita bicara soal kinerja, saya langsung to the point aja ya. Sepertinya kalau kita melihat kinerjanya cukup baik tahun ini. Ya, cukup baik lah untuk tahun ini ya. Cuma tapi kita tahu bahwa masih banyak tantangan lah. Mungkin sampai akhir tahun ya. Kita tahu dari sisi geopolitik, dari sisi tantangan dari inflasi ya di negara-negara lain. Itu sesuatu yang kita masih harus manage. Tapi kalau melihat dari tantangannya ya di tahun ini, strateginya apakah menurut Bapak UOB sudah on the right track sekarang ini? Oh tentu. Saya terus terang bangga sekali dengan banyak achievement kita ya. Barusan tahun ini kita luncurkan Infinity kita. Ya, Infinity itu platform digital kita untuk bisnis. Di mana dari sisi cash management kita lebih mempertajam lagi product and services kita. Itu mengikuti tahun 2020 sebelumnya kita luncurkan Tomorrow, digital banking kita, yang saya terus terang amatlah bangga ya dengan pencapaian Tomorrow itu selama beberapa tahun ini. Itu juga kita juga lihat pencapaian dari Bismart, ya. Bismart itu Bismart sudah cukup lama ya Pak ya? Bismart sudah cukup lama. Bismart itu suatu yang unik ya menurut saya ya. Karena itu kita memberikan pelayanan ya secara cuma-cuma untuk membantu SME, UMKM kita untuk melakukan digitalisasi. Ya. Saya harapkan dengan melalui Bismart itu kita harapkan UMKM itu lebih maju karena kita tahu ya Pak Jokowi udah bilang UMKM itu tulang punggung ekonomi ya, dan melalui Bismart kita harapkan dengan digitalisasi bisnis mereka lebih efisien. Oke. Ya. Pak Hendra, kita lanjutkan ya Pak ya. Silakan. Tadi kan kita udah bicara banyak itu tentang kinerja perusahaan tahun ini, beberapa tantangan yang dihadapi. Kita mau bicara juga soal tantangan ke depan, tadi juga sempat disinggung. Tapi ada dua sebenarnya yang ingin kita fokus gitu, karena ini paling tidak adalah dua yang sering sekali dibicarakan, yaitu soal ESG dan digitalisasi gitu. Ini adalah dua tren global juga yang memaksa kita melihatnya paling tidak beberapa industri termasuk industri perbankan misalnya dalam hal ini untuk merubah cara pandang berbisnis ke depan. Bagaimana menurut Pak Hendra? Ya. Mungkin kalau saya mulai dengan ESG dulu ya. ESG itu merubah kita cara berbisnis. Banyak orang, banyak komen-komen bilang, oh ESG itu lebih limiting, ya, mempersulit bisnis. Kita dari sisi perbankan, terutama dari sisi UOB ya, kita melihat, oh nggak limiting, tapi it just change the way we do business. Bahkan saya bilang, memang ada kesempatan yang mungkin lebih meredup, ya, tapi ada kesempatan baru yang jauh lebih bagus ke depannya. Jadi banyak seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti energy transition, itu benar-benar opportunity baru yang sekarang terbuka, ya, di mana kita can fokus ke sektor-sektor itu, kita membantu nasabah kami untuk transition to low carbon business, ya. Kita juga melihat bahkan bukan cuma transition ke low carbon business, juga ada new technology, ya, yang mungkin kita bisa bantu, ya, itu membuka lapangan kerja baru, membuka peluang bisnis baru untuk nasabah-nasabah kami, ya. Contohnya EV kalau kita bilang 5 tahun lalu siapa yang berpikir ya, tapi sekarang itu sektor baru, ya. Tidak ada bedanya dulu kita waktu berubah dari kamera pakai film menjadi kamera digital, ya, mirip seperti itu. Jadi kita bilang nanti ada opportunity baru, tentu untuk pemain bisnis yang bisa beradaptasi. Jadi penting untuk kita dari UOB kita bisa beradaptasi terhadap permintaan baru ini. Itu ESG. Lalu kemudian ada juga digitalisasi yang tadi juga sempat disinggung. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana sebenarnya kontribusinya terhadap kinerja perusahaan, seberapa besar dan seberapa luas peluangnya ke depan? Ya, dari sisi digitalisasi ada satu yang to lower the cost of delivery ya buat product and services. Jadi
produk finansial lebih inklusif. Kalau zaman dulu kita masih pakai cabang, secara nggak langsung tentu orang harus travel ya, pergi ke cabang. Sekarang dengan digitalisasi, terus terang semua orang bisa ke bank lewat handphone. Ya, jadi financial product and services lebih inklusif. Kedepannya sebenarnya kita ada lihat perkembangan seperti AI, blockchain ya. Kalau saya bilang hampir sama dengan apa yang kita sudah lihat sekarang ini. Saya lihat kedepannya itu lebih mempermudah pelayanan finansial ya. Itu kedepannya. Contohnya, mungkin banyak orang tidak tahu ya. Tadi saya sudah sebutkan kita ada Tomorrow ya, digital bank. Banyak orang tidak tahu sebenarnya Tomorrow sudah pakai AI. Ya. Jadi perkembangan teknologi ini tidak harus on your face. Sebenarnya lebih di background. Chatbot di Tomorrow itu pakai AI. Kita mungkin tidak tahu kalau ini luar biasa ya, ada orang di belakang layar ketik terus ya. Tidak. Sebenarnya itu chatbot tuh kita pakai AI. Jadi tanpa terasa itu sebenarnya teknologinya sudah hadir di tengah teknologi masyarakat. Sebenarnya sudah hadir ya. Jadi itu yang kita mau kedepankan. Kita improve our product and services using those toolbox ya. Apakah itu blockchain, apa itu AI, supaya nasabah kita merasa lebih nyaman ya, lebih, dan produk-produk financial kita lebih terjangkau. Itu ya sebenarnya kedepannya tantangan buat pemain financial sectors ya. Gimana kita memasyarakatkan itu all those jargon-jargon yang AI, blockchain itu supaya lebih gampang dicerna. Ya. Oke, kalau kita bicara soal masa depan industri ini gitu ya, cara berbankan atau berbanking lah gitu ya, bagaimana cara kita bertransaksi, bagaimana cara kita berinvestasi ke depannya melalui perbankan khususnya. Gambarannya itu akan seperti apa Pak? Kalau dari sisi konsumennya akan seberapa berubah sebenarnya? Dari sisi konsumen yang saya harapkan ya, terutama kita sebagai pemain di perbankan ini, kita harapkan bisa lebih seamless ya, lebih mudah. Dan pada waktu yang bersamaan juga kita harapkan bukan cuma lebih mudah, dan kita bisa memberikan informasi yang lebih akurat ya. Jadi oleh karena itu di UOB semua yang kita lakukan, kita usahakan satu, kita mempermudah transaksinya, prosesnya. Dua, kita juga berusaha memberikan edukasi ke nasabah kita supaya mereka benar-benar tahu apa yang mereka investasikan. Ya, jadi makanya dari sisi UOB kita mengedepankan risk first namanya, dalam sisi investasi. Kalau keuntungan itu gampang dilihatnya, tapi kita yang mau usahakan supaya nasabah kita tahu apa nih resikonya yang kalian ambil kalau kalian beli suatu produk investasi. Ya. Oke, jadi ada unsur edukasinya juga. Benar, di dalam. itu penting sekali ya. Itu penting sekali ya. Tapi kalau kita bicara ini Pak, kalau kita bicara mengenai posisi Bank UOB sebagai regional bank lah gitu ya saat ini dengan kehadiran di beberapa negara di ASEAN, apakah itu yang membuat kemudian Bank UOB berbeda dengan bank-bank yang lain sekarang? Oh tentu ya. Tadi sebelumnya saya sudah bicarakan ya, itu mengenai konektivitas. Ya. UOB adalah bank regional. Di mana kita harapkan kita punya platform regional kita itu bisa memberikan servis lebih untuk nasabah-nasabah atau juga untuk bisnis ya. Jadi nanti ke depannya kalau pergi ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Bangkok ya, atau ke Ho Chi Minh, itu bisa merasakan kelebihannya menjadi nasabah UOB. Baru-baru saja ini kita ada Taylor Swift concert ya, di mana nasabah UOB itu mendapatkan eksklusivitas untuk bisa booking awal. Ya. Dan itu terbuka untuk semua, walaupun konser dari Singapura. Konsernya tidak di Indonesia. Tidak di Indonesia, tapi semua pemegang kartu kredit UOB itu bisa booking eksklusif lebih awal. Jadi salah satu contoh kelebihan yang kita bisa berikan. Nah, sedangkan kalau untuk perusahaan yang kita harapkan bahwa dengan konektivitas kami bisa memberikan kemudahan untuk investor perusahaan untuk bisa investasi di negara-negara ASEAN. Ya,
kalau mereka datang dari apakah dari negara Tiongkok datang ke Indonesia atau dari Jepang, dari mana saja. Kalau ke ASEAN kita bisa menjadi hampir seperti one stop shop ya untuk perusahaan-perusahaan ini. Tentu saya sebagai orang Indonesia dan sebagai pemimpin di UOB Indonesia, saya akan mengedepankan ya UOB Indonesia sebagai destinasi untuk investasi ya. Nah, dengan adanya akuisisi Citibank itu ke depannya, di mana kita sudah selesai di Malaysia, Thailand, ya dan Vietnam, ya platform kami akan jauh lebih besar lagi, ya. Dan di Indonesia kita harapkan selesai pada akhir tahun ini. Kalau di negara-negara lain? Sudah selesai. Jadi di Malaysia, Thailand, sama di Vietnam sudah selesai, ya. Di Indonesia pada akhir tahun ini kita harapkan bisa selesai. Dan proyeksinya akan berdampak seperti apa terhadap kinerja UOB? Lebih baik. Lebih baik, baik. Pak Hendra, saya mau bicara soal ada beberapa tantangan yang lain, itu adalah soal generasi muda. Sebenarnya bukan tantangan, bisa juga jadi peluang. Kalau kita bicara mengenai talent acquisition, skill itu juga menjadi yang sekarang dilihat di era digital seperti sekarang ini, terutama untuk di industri perbankan. Apa sih sebenarnya yang skill yang paling dibutuhkan saat ini bagi anak muda, generasi muda yang sekarang serius untuk menekuni karir di bidang perbankan, menurut Pak Hendra? Kalau saya bilang dari skill ya, yang mungkin tadi sudah kita bicarakan, terus banyak sekali perubahan ya. Jadi I think the most important skill is being agile. Being agile. Being agile. Okay. Artinya kita harus learn how to learn. Learn how to learn. Ya. Jadi kita tuh harus bisa cepat sekali menyesuaikan diri. Banyak orang bilang, wah AI itu akan bisa berdampak sekali terhadap mengambil pekerjaan. Saya kurang setuju dengan itu ya, karena sekali lagi saya tadi berikan contoh, di mana bahkan UOB sekarang pun ya, karena kalau buka tomorrow, lihat chatbot, tanpa kita ketahui sebenarnya di belakang itu kita ada AI. Ya. Perkembangan teknologi sudah sebegitu canggihnya, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi. Tapi masih ada orang kita yang masih juga tetap bisa membantu kalau pada suatu saat perlu keterampilan lebih, di mana AI tidak bisa lagi membantu, ya. Jadi generasi muda sekarang ini ya, yang mungkin yang paling penting itu harus bisa agile ke depannya. Oke, itu skill yang paling utama begitu untuk dimiliki saat ini. Jadi makanya penting sekali kita join institusi perusahaan ya yang memberikan kesempatan untuk mereka belajar. Oke. Nah sekarang terakhir ini adalah tips untuk generasi muda bagaimana caranya untuk bisa sukses seperti Pak Hendra, Best CEO of Bank ya kalau tidak salah, itu adalah salah satu title yang Bapak peroleh tahun ini gitu. Kira-kira bagaimana sih bagi generasi muda yang memang serius menjadi bankir tapi kemudian juga dia pengen bisa berhasil sampai ke puncak? Oke. Jadi sebenarnya saya selalu bilang ke semua teman-teman di UOB kalau mereka datang ke saya, Pak gimana ya supaya saya bisa sukses? Seperti Bapak? Ya. Yang paling penting saya bilang in life ya, you do what you enjoy. Ya. Karena terus terang memang orang bilang wah bank tuh glamorous, tapi itu bukan pekerjaan untuk yang bisa di enjoy oleh banyak orang. Iya, pastinya. Ya. Jadi kalau kita do something that we enjoy, like Kania, you enjoy in media, you work harder, and your work is not a work anymore. Itu sesuatu yang kita enjoy. When we do something we enjoy, we tend to be better. We put more time into it. Asumsi kalau anak muda bilang, okay, saya enjoy di financial services, I want to do that. Saya bilang yang paling penting tadi, being agile, karena perubahan itu sangat luar biasa, ya. Jadi kita harus terus-menerus mau belajar. Tidak bisa kita bilang, oke, saya cuma belajar ini akuntansi, udah saya nggak mau lagi. Nggak bisa. Oke. Jadi harus terus-menerus belajar. Itu adalah prinsip utama dalam hidup juga. Dan saya sendiri masih belajar. Masih belajar terus ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra sudah berbagi bersama kami. Dan mudah-mudahan sukses terus Pak. Dan juga sukses untuk UOB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.